Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, para perindu surga yang dirahmati Allah, berjumpa dengan kami Fathul Bahri di program kesayangan Anda, Mutiara Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk berproses menjadi lebih baik sehingga kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara Kompas TV, para perindu surga yang dirahmati Allah, memasuki bulan suci Ramadan, tentulah kita ingin menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan niat yang baik, dengan niat yang betul, dengan niat untuk beribadah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya kita untuk menjaga niat kita. Maka memasuki bulan suci Ramadan ini kita harus memperhatikan niat kita. Sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan sebuah hadis, sebuah riwayat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu, segala perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia, oleh kita pada umumnya, ini dinilai berdasarkan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang niatkan. Maka ketika kita berniat sesuatu, maka itulah yang dicatat untuk amal ibadah kita. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, hadis ini lahir dari sesuatu peristiwa. Yaitu dulu ketika muncul perintah untuk hijrah, ada seseorang wanita yang bernama Ummu Qais. Ummu Qais ini ingin bergabung dengan kaum muslimin untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan ada seorang pria yang mencintai Ummu Qais dan berniat untuk menikahinya. Tetapi karena Ummu Qais berniat untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka dia pun mensyaratkan, engkau boleh menikahiku asalkan engkau ikut hijrah ke Madinah. Maka ikutlah pemuda tadi hijrah dari Mekah menuju Madinah dengan niatan untuk menikahi Ummu Qais. Maka di kemudian hari para sahabat mengenal dan menyebut pria tersebut sebagai muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena ingin menikahi Ummu Qais. Maka lahirlah hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan umat manusia itu dinilai berdasarkan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan semua orang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Dilanjutkan oleh Rasulullah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka orang yang berhijrah karena mengharapkan ridha Allah, karena mengharapkan ampunan Allah, karena mengharapkan ridha Rasulullah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu benar-benar mendapatkan ridha, benar-benar mendapatkan ampunan, benar-benar menuju keridhaan Allah dan Rasulullah. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tetapi ketika seseorang itu berhijrah karena niat untuk mencari barang duniawi, harta duniawi, pekerjaan duniawi, kekayaan duniawi, au imro'ati yang kihuha, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka orang tersebut akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan dari awal. Yang pertama,
orang yang berhijrah karena niatnya untuk mencari ridho Allah, untuk mencari ampunan Allah, untuk mencari keridhaan Rasulullah, maka hijrahnya itu benar-benar mendapatkan ridho, ampunan, dan juga keridhaan Rasulullah. Tetapi pria tadi, Muhajir Ummu Qais, yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah karena ingin menikahi Ummu Qais, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka ia mendapatkannya hanya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka saudaraku, sesungguhnya niat itu mempengaruhi segala amal ibadah yang kita lakukan. Maka penting bagi kita memasuki bulan suci Ramadan ini dengan kita memelihara niat kita, dengan kita memurnikan niat kita, kita niatkan puasa kita, ibadah kita semata-mata untuk mencari ridha Allah, semata-mata untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang dengan itulah kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan sehingga apa? Sehingga yang kita lakukan, entah puasa kita, kita menahan lapar, kita menahan dahaga, ini tidak sia-sia. Karena berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus saja. Ada di antara kita yang berpuasa, dia cuma mendapatkan haus, hanya mendapatkan lapar, tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Karena apa? Niatnya. Maka penting bagi kita untuk memperbarui, untuk menjaga, untuk merawat iman kita itu dengan apa? Dengan niat yang baik. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan pergi kemana-mana karena kami akan datang setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara Kompas TV, para perindu sorga yang dirahmati Allah, masih bersama kami di program Mutiara Iman. Setelah kita berusaha untuk mempelajari lagi, untuk memperbaiki, merawat niat kita dari awal kita memasuki bulan suci Ramadan, karena sesungguhnya niat ini adalah sepertiga dari iman kita. Karena al-imanu ma'rifatum biqalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Sepertiga dari niat itu menjadi sepertiga dari iman kita. Kata sepertiganya adalah niat, amalan hati, kemudian amalan lisan kita, diucapkan dengan lisan, kemudian amalan perbuatan kita, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, dan sebagainya. Maka tempatnya niat itu adanya adalah di dalam hati kita, sehingga tidak ada orang yang tahu seseorang itu berniat apa. Tidak ada yang tahu kecuali orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntut untuk berniat yang baik-baik saja. Sesungguhnya niat yang baik itu bisa membuat seseorang mencapai tingkat derajat yang tidak bisa diraih dengan amal perbuatannya. Terkadang dengan amal ibadah kita sendiri, kita tidak akan mampu mencapai derajat tersebut, tetapi dengan niat yang baik, kita bisa mencapai derajat tersebut. Suatu hari ada seorang pemuda yang miskin. Dia berjalan-jalan, melihat kondisi sekitarnya. Pada musim itu masanya paceklik, banyak orang-orang yang kelaparan, kehabisan bahan makan, minuman, dan sebagainya. Ketika dia melihat ada tumpukan gunung ya, penuh dengan batu, penuh dengan pasir, dalam hatinya tiba-tiba dia ngerentek. Ngerentek itulah yang dalam bahasa kita tuh niat. Seandainya aku memiliki emas seberat gunung ini, tentu akan aku sedekahkan, tentu akan aku bagi-bagikan kepada saudara-saudaraku yang sekarang ini tengah kelaparan. Dengan niatnya tersebut,
Allah catat itu sebagai sedekahnya, yang dengan niat tersebut dia mendapatkan kedudukan dan pahala orang yang bersedekah emas seberat gunung, padahal dengan amalnya ia belum tentu mampu untuk mencapai derajat tersebut. Maka biasakanlah bagi kita untuk berniat baik. Karena apa? Karena dengan niat tersebut ialah yang akan membedakan antara perbuatan kita ia berpahala atau tidak. Saudara Kompas TV, para penduduk surga yang dirahmati Allah, ada dua orang sama-sama tidak makan, sama-sama tidak minum. Yang satu diniatkan untuk berpuasa, yang satu diniatkan untuk diet. Ya. Ada dua orang yang sama-sama tidak makan, sama-sama tidak minum. Yang satu diniatkan tidak makan, tidak minumnya itu untuk berpuasa, sedangkan yang lain diniatkan tidak makan dan tidak minumnya itu untuk diet, menjaga berat badannya. Maka bagi orang yang berniat untuk berpuasa, ia dicatat pahala orang yang berpuasa. Sedangkan orang yang menahan lapar, menahan hausnya itu semata-mata karena diniatkan untuk diet, maka dia pun hanya mendapatkan sesuatu yang dia niatkan. Badannya sehat, berat badannya ideal, tapi tidak dicatat sebagai orang yang berpuasa. Apakah kita akan mengikuti orang yang tadi, yang puasa kita tidak kita niatkan apa-apa? Tentu kita ingin puasa kita, pengendalian diri kita mulai imsak. Ya, imsak itu adalah kita mulai mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Apa itu? Makan, minum, berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Dari mulai waktu imsak sampai terbenamnya matahari, kita menjaga itu dan kita niatkan untuk mendapatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat niat ada dalam hati. Niat itu artinya menyengaja. Kita menyengaja untuk melakukan sesuatu, sama seperti ketika kita berniat dalam sholat. Tempat niat ketika dalam sholat berbarengan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hatinya berniat, usolli fardhu subhi ra'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman adaan imaman lillahi ta'ala. Berbarengan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itulah tempatnya niat. Orang yang bersedekah juga ketika mengeluarkan hartanya itu berbarengan dengan ia mengeluarkan hartanya, dia niatkan untuk bersedekah. Sama seperti orang yang mengeluarkan zakat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhalillahi ta'ala, berbarengan dengan harta itu dikeluarkan dan niatnya dalam hati. Tetapi niat dalam berpuasa dilakukan pada malam hari hingga menjelang terbit fajar. Maka umumnya kita ketika berniat puasa itu setelah sholat sunnah tarawih dan witir. Setelah kita selesai sholat sunnah tarawih, setelah kita selesai sholat sunnah witir, baru imam akan menuntun kita, nawaitu soma ghadin an ada'in fardi syahri ramadhan hadi sanati fardhalillahi ta'ala. Kita mengikuti bacaan imam tersebut untuk niat berpuasa di pagi harinya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Mengapa puasa niatnya di malam hari? Umumnya ketika selesai sholat sunnah tarawih dan witir, karena berat untuk menjaganya dan belum ada jaminan kita akan terbangun untuk makan sahur. Banyak di antara kita yang ketika waktu sahur masih tertidur dan bangun sudah adzan sholat subuh. Maka niat kita jauh sebelumnya untuk menjaga agar ketika subuh itu datang kita sudah berniat berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan beranjak dulu karena kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, para perindu surga yang dirahmati Allah, masih bersama kami di program Mutiara Iman. Dengan niat tadi yang sudah kita bacakan ketika malam hari, karena umumnya di kampung-kampung kita mengikuti sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir. Setelah sholat tersebut, imam akan menuntun kita. Agar apa? Agar kita tidak lupa membaca niat. Karena apa? Belum ada jaminan kita akan terbangun untuk makan sahur. Berat bagi kita memastikan bahwa kita akan bangun untuk makan sahur sehingga kita bisa berniat di waktu sahur itu. Maka untuk mengantisipasinya, kita berniat di waktu setelah sholat witir. Dan ketika kita malam hari itu, paginya itu kita terbangun untuk makan sahur, kita niat kembali, nawaitu shoma ghadin an ada'in fardi syahri Ramadan hadhihi sanati fardalillahi ta'ala. Karena siapa yang ketika di pagi harinya dia kok tidak berniat puasa, orang yang pada malam hari tidak berniat untuk berpuasa di pagi harinya, maka puasanya itu tidak akan sah. Maka sangat khawatir kita melewatkan waktu tersebut tanpa kita membaca niat. Pentingnya niat di dalam hati kita. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, niat ini adalah pangkal. Niat ini adalah pangkal dari ibadah kita. Yang satu perbuatan itu bisa dinilai sebagai ibadah, sedangkan di satu kesempatan yang lain dia tidak dinilai sebagai ibadah. Contohnya apa? Tidur. Semua orang tidur. Saya, Anda, dan semua kita yang ada di sini semuanya tertidur. Ada orang yang ketika tidur ya dia tidur saja. Dia sudah ngantuk, sudah lelah seharian bekerja, pulang dari kantor, dia sholat isya, kemudian dia tidur begitu aja. Tapi ada juga orang yang ketika dia mulai berbaring di tempat tidur, yang berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, lalu diniatkan, ya Allah, aku berniat tidurku ini adalah untuk mengumpulkan tenaga sehingga nanti di sepertiga malam aku bisa terbangun dan mendirikan qiyamul lail, ya Allah. Maka tidur orang yang pertama tadi hanya dibalas seperti ya tidurnya saja seperti orang biasa. Tetapi tidur orang yang kedua ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia meniatkan tidurnya itu untuk mengumpulkan tenaga. Ya Allah, badanku sudah lelah, kubaringkan di tempat tidur ini, dan ini kuniatkan untuk mengumpulkan tenaga sehingga nanti malam di sepertiga malamnya aku bangun mendirikan sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Maka tidurnya ini dilindungi malaikat dan dicatat sebagai amal ibadah. Kalau ada dua pertanyaan ini dan ada dua pilihan ini, engkau akan tidur hanya tidur saja atau tidur yang dicatat sebagai amal ibadah. Kedua, ketika malam hari itu kita berniat, ya Allah, kuniatkan tidur ini nanti bangun untuk sholat tahajud, ya Allah. Tapi kemudian kita tidak bangun untuk sholat tahajud, kita terbangun justru sudah di waktu azan sholat subuh. Maka niat kita untuk bangun sholat tahajud sudah dicatat oleh Allah pahala sholat tahajud, meskipun kita belum sempat untuk melaksanakannya. Maka penting kita berniat baik. Ya Allah, aku berniat nanti ketika punya uang, ya Allah, aku ingin untuk bersedekah, ya Allah, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika kemudian Allah tidak memberi kita harta, mungkin harta kita cukup hanya untuk kebutuhan kita, maka itu sudah dicatat sebagai amal ibadah kita. Karena sesungguhnya ketika kita berniat baik, Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat satu amal perbuatan. Si fulan berniat baik, dicatat satu kebaikan.
Dan ketika nanti ditunggu dia itu akan melaksanakan niatnya atau tidak. Ketika niat itu tidak dilaksanakan, maka satu pahala kebaikan itu tetap tercatat di buku amalnya itu. Tapi ketika dia melaksanakan apa yang dia niatkan, maka dicatat 10 kali lipatnya, bahkan 700 kali lipatnya. Kullu amali ibni adama yudha'aful hasanatul asyru amthaliha au sab'i sinina di'fin. Dilipatkan 10 kali lipat atau 700 kali lipatnya. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, kesimpulan kita adalah ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, tentulah kita ingin berniat yang baik. Sambutlah Ramadan itu, istilah Ramadan itu dengan kesucian hati, dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas. Semata-mata puasa itu kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk diet, bukan untuk menjaga penampilan dan lain sebagainya. Niatkan juga nanti ketika kita akan berpuasa, di malam harinya kita sudah berniat untuk mengumpulkan tenaga kita, sehingga di pagi hari itulah kita memulai puasa dalam rangka menjaga dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya niat itu ada dalam hati kita, dan kita niatkan selalu untuk berbuat baik dalam setiap saat kita, setiap tarikan nafas kita, jangan sampai kosong dari niat yang baik. Mudah-mudahan kita dalam bulan suci Ramadan ini menjadi hamba-hamba Allah yang terus berproses menjadi orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, para penduduk surga yang dirahmati Allah, jangan pernah meninggalkan acara ini, karena kami akan selalu menemani Anda dalam kebaikan dan berproses menjadi orang-orang yang menjadi hamba yang bertakwa. Cukup sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.